Dua sekutu abadi sekarang sudah saling curiga di balik senyum diplomasi. Amerika-Israel, hubungan yang dulunya seerat baja, sekarang mulai retak di balik tekanan geopolitik, konflik militer dan kepentingan politik dalam negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Amerika memperlambat dukungan dan Israel mulai bicara soal kemandirian strategis? Apakah ini hanya badai sesaat atau awal dari pergeseran besar yang bisa mengguncang peta kekuatan dunia? Itu yang akan kita bahas dan bisa jadi apa yang kalian tonton tidak pernah kalian lihat di media mainstream. Mengapa aku mengajukan pertanyaan tadi? Ini semua karena naiknya Trump ke tampuk kekuasaan Amerika. Kalian mungkin heran, mengapa aku mengeluarkan statement ini kan? Iya, kalian tidak salah. Karena mereka dulu ini tampak seperti duet maut. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Dua pemimpin populis, sama-sama kontroversial, sama-sama tidak peduli dengan kritik global. Tapi di balik pelukan hangat dan pernyataan saling puji, hubungan mereka itu menyimpan bara. Kalian juga harus ingat, dalam sebuah wawancara di tahun 2021, ia menyebut Netanyahu dengan kata-kata kasar, "Fuck him." Untuk seorang mantan presiden ini tentunya bukan ucapan biasa kan? Ini sinyal retaknya kepercayaan. Kalian harus ingat lagi, sejak saat itu hubungan persahabatan dua pemimpin ini resmi berakhir. Dan bagi Israel itu awal dari perubahan besar dalam arah hubungan dengan Amerika. Sekarang kita jawab, mengapa pertanyaan itu keluar dari Trump? Oke, mari kita mundur dulu. Di November 2016, dunia terperangah. Donald Trump, sosok dari luar dunia politik, menang dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tapi dari semua pemimpin dunia, salah satu yang paling bergembira bukan berasal dari Eropa, bukan juga dari Asia, tapi dari Timur Tengah, tepatnya Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu langsung menyambut gembira kemenangan Trump dengan penuh antusiasme. Ia menyebutnya sebagai sahabat sejati Israel dan menyampaikan keyakinannya kalau hubungan Amerika Serikat-Israel akan memasuki babak baru yang lebih kuat. Dan Netanyahu tidak salah. Hubungan keduanya langsung menghangat dan hadiah-hadiah besar dari Amerika Serikat terus diberikan untuk Israel. Donald Trump langsung melangkah jauh lebih radikal dibanding presiden manapun dalam sejarah Amerika. Langkah pertamanya, mencabut Amerika dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA. Sebuah kesepakatan yang selama ini dianggap Israel hanya memperpanjang usia ancaman dari Iran. Tapi Trump tidak berhenti di situ. Pada Januari 2020, ia memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani, tokoh militer paling berpengaruh di Iran. Dunia terguncang dan Israel bersorak diam-diam. Lalu Trump pun memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebuah keputusan yang selama ini dihindari oleh presiden-presiden sebelumnya demi menjaga stabilitas regional. Tapi tidak bagi Trump. Ia menegaskan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Dan puncaknya Abraham Accords, kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Dalam sejarah Timur Tengah ini adalah lompatan besar, dan Trump adalah aktor utamanya. Bagi Netanyahu semua ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Dalam satu periode kepresidenan, Trump memberi lebih banyak keuntungan strategis daripada yang bisa dicapai dalam 2 dekade diplomasi konvensional. Trump sudah memberikan segalanya. Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat, menekan Iran habis-habisan, bahkan menormalisasi hubungan Israel dengan dunia Arab lewat Abraham Accords. Tapi balasannya, begitu Trump kalah di pemilu 2020, Netanyahu buru-buru memberi ucapan selamat kepada Joe Biden. Satu isyarat diplomatis yang memicu kemarahan pribadi. Mungkin Netanyahu berada dalam dilema. Namun sebagai seorang kepala pemerintahan, Netanyahu tahu satu hal. Ia harus segera menjalin hubungan dengan presiden baru. Maka tanpa menunggu lama, ia pun memberi ucapan selamat kepada Joe Biden. Ya, langkah yang diplomatis memang. Tapi itu tidak bagi Trump. Bagi Trump, itu adalah pengkhianatan. Dan Trump tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya itu. Maka muncullah umpatan kasar itu dari mulut Trump. Seketika juga, hubungan personal yang selama ini jadi fondasi kedekatan Amerika-Israel pun retak. Dan retakan itu membuka babak baru penuh ketegangan dan saling curiga.
Nah, ketika Donald Trump kembali duduk di Gedung Putih, banyak yang mengira masa keemasan hubungan Amerika-Israel akan terulang. Memang pada awalnya semua tampak begitu solid. Trump langsung membalik sejumlah kebijakan Biden. Ia mencabut sanksi terhadap para pemukim Israel ekstremis yang terlibat kekerasan di tepi barat, kebijakan yang sempat membuat geram pemerintahan Netanyahu. Bukan cuma itu, Trump juga kembali menggelontorkan dukungan militer dalam skala besar. Pengiriman senjata berat, sistem pertahanan, sampai bantuan keamanan dipercepat dan diperluas. Dan Amerika disebut kembali jadi pelindung utama Tel Aviv. Bagi Netanyahu ini seperti nafas segar. Tapi angin itu segera berubah. Perlahan tapi pasti, kebijakan Trump mulai menjauh dari garis keras Israel. Dalam eskalasi terbaru konflik di Gaza, Trump tiba-tiba menekan Israel untuk melakukan gencatan senjata. Sebuah tekanan publik yang sangat jarang dilakukan oleh Amerika, apalagi di bawah Trump. Tapi yang lebih mengejutkan, Amerika mulai melakukan negosiasi langsung dengan Hamas untuk membebaskan sandera. Dan itu tanpa koordinasi dengan Israel, tanpa seizin Netanyahu. Tidak berhenti di situ, pemerintahan Trump juga diam-diam membuka kembali jalur diplomasi dengan Iran, musuh utama Israel, dalam kerangka negosiasi nuklir. Termasuk juga membuka komunikasi dengan kelompok Houthi di Yaman yang selama ini dianggap proksi Iran. Israel yang selama ini mengandalkan lampu hijau Amerika untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran juga mendapati kenyataan pahit. Trump menolak memberikan dukungan militer untuk serangan tersebut. Dan satu sinyal paling tajam datang dari Arab Saudi. Dalam perundingan nuklir Arab Saudi dan Amerika Serikat, Trump menghapus syarat normalisasi dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan. Sebuah langkah yang langsung mengurangi kekuatan diplomatik Israel di kawasan. Puncaknya, Trump lagi-lagi mengultimatum Israel melakukan gencatan senjata atau resiko dukungan dicabut. Trump juga mendesak Israel untuk izinkan bantuan masuk ke Gaza. Ini bukan sekadar tekanan di balik layar. Ini diumumkan ke publik di forum internasional di media global. Dan ini membuat Netanyahu yang selama ini percaya kalau Amerika akan selalu berdiri di belakangnya, tiba-tiba merasa sendirian. Beberapa petinggi militer Israel menyebutnya sebagai momen paling berbahaya dalam hubungan bilateral. Karena tanpa dukungan penuh dari Amerika Serikat, operasi Israel di Gaza terancam lumpuh dan tekanan internasional semakin tak terbendung. Netanyahu pun menolak tunduk. Tapi tekanan demi tekanan terus datang. Pengiriman amunisi ditunda, akses ke senjata presisi diperketat, lobi Israel di Kongres pun tak lagi sekuat dulu. Amerika bahkan memberi sinyal bahwa dukungan di PBB bisa berubah jika Israel terus mengabaikan seruan gencatan senjata dan membuka lebih banyak korban sipil. Inilah titik di mana Tel Aviv mulai menyadari Amerika yang sekarang bukan lagi Amerika yang dulu. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Sederhananya begini, di balik segala retorika persahabatan, di balik pelukan diplomatik dan perjanjian militer, ada satu prinsip yang sekarang semakin jelas dari Washington. America first. Bahkan untuk sekutu paling dekat sekalipun. Ya, bagi Israel ini adalah realita pahit. Aliansi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, ternyata sangat bergantung pada siapa yang berkuasa dan apa kepentingannya hari ini. Dan ketika tekanan internasional memuncak, opini publik Amerika mulai bergeser. Dan kepentingan dalam negeri jadi prioritas utama, maka bahkan Israel pun bisa ditekan, dibatasi, dan ditinggalkan sementara. Israel mulai bicara soal kemandirian strategis, tentang tidak bisa terus berharap pada satu sekutu. Tapi ini bukan hanya soal strategi militer, ini soal arah dunia. Apakah ini hanya badai sesaat? Atau tanda bahwa poros kekuatan global sedang bergeser, dan Amerika sedang menyusun ulang siapa kawan, siapa beban. Yang jelas, dalam dunia pasca Trump, bahkan hubungan paling erat pun tak luput dari ujian. Karena ketika segalanya dipertaruhkan, Washington akan tetap memilih satu hal, dirinya sendiri.